Izin melanjutkan, dokter. Untuk yang pertama itu menjawab soal yang pertama mengenai interpretasi hasil pemeriksaan penunjang dari yang sudah tercantum tadi. Dari kami itu untuk yang pertama audiometri untuk interpretasinya untuk telinga sebelah kanan, di mana di sini ada peningkatan pada AC itu lebih meningkat dari BC, kemudian BC juga terdapat peningkatan di mana di sini menggunakan rumus AD atau ambang dengan, di mana untuk perhitungannya dari frekuensi 500 Hz sampai 500 Hz ditambah 1000 Hz, 2000 ditambah 2000 ditambah 4000 kemudian dibagi 4. Untuk yang AC-nya sendiri untuk hasilnya yaitu yang sebelah kanan itu adalah 43,75 desibel. Kemudian untuk yang BC itu 26,25 desibel. Kemudian di situ juga terdapat AB gap atau airborne gap. Kemudian untuk kesannya untuk yang telinga sebelah kanan adalah MHL atau mixed hearing loss, di mana untuk derajatnya yaitu derajat sedang. Kemudian untuk yang telinga sebelah kiri untuk AC dan BC dari perhitungan ambang dengan itu ditemukan sebesar 28,75 desibel. Kemudian di sini juga tidak ditemukan adanya airborne gap. Kemudian bisa disimpulkan untuk kesannya yaitu SNHL, sensory neural hearing loss, dengan kriteria yang ringan. Next. Kemudian untuk timpanometri sendiri di sini ada telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian untuk yang telinga sebelah kanan, di mana di sini untuk interpretasinya untuk puncaknya itu ada di sebelah kiri atau bergeser di sebelah kiri yang menunjukkan di situ ada tekanan negatif. Kemudian bisa untuk kesannya yaitu disfungsi tuba eustasius. Kemudian dari yang telinga sebelah kiri itu untuk puncaknya lebih pendek dari yang normal, bisa disebut tipe AS. Itu biasanya ditemukan adanya kekakuan dari tulang pendengaran atau untuk penyakitnya otosklerosis. Kemudian dari pemeriksaan yang tercantum ada BERA untuk kesannya lebih ke arah lesi tingkat koklear yang bilateral, kemudian lebih berat ke sisi yang sebelah kanan. Nah, untuk insufisiensi vertebrobasilernya belum dapat disingkirkan. Baik, dokter, untuk berdasarkan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang, di sini kami sepakat untuk diagnosis dan juga diagnosis bandingnya. Untuk diagnosis sementaranya, yakni vertigo perifer et causa BPPV dan juga hipertensi stage 2 karena didapatkan tekanan darah dari pasien sebesar 150/100. Kemudian untuk diagnosis bandingnya yakni Meniere's disease dan juga vertigo sentral. Untuk selanjutnya dokter izin melanjutkan untuk nomor 3 yaitu hubungan penyakit kronik dengan keluhan pasien sekarang. Yang pertama ada hipertensi itu akan memicu kerusakan pembuluh darah difus yang menyebabkan arteriosklerosis, dan juga ada hipertensi kronis yang bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah telinga bagian dalam yang disebabkan oleh arteriosklerosis, menyebabkan iskemik pada labirin dan pelepasan otokonia secara progresif dari membran otolitik. Nah, untuk debris otokonianya itu terlepas dari makula utriculus dan berdegenerasi melekat di permukaan kupula, kupula kanalis semicularis posterior yang letakkan pada paling bawah. Nah, selanjutnya ada kristal otokonia yang bergerak di dalam kanalis cervicularis itu akan menyebabkan endolimfanya itu bergerak dan menstimulasi ampula dalam kanal sehingga menyebabkan vertigo. Dan juga dalam beberapa studi mengatakan hipertensi kronis itu dapat menyebabkan BPV yang berulang.
Dan juga ada obat-obatan antihipertensi, itu memiliki beberapa mekanisme kerja yang bertujuan untuk menurunkan tekanan darah seperti vasodilatasi, itu yang menghambat pada enzim konversi angiotensin dan menghambat kanal kalsium pada sel sehingga mampu menormalkan aliran darah yang terjadi pada pasien. Next. Nah, untuk obatnya juga ada amlodipin, yaitu obat antagonis kalsium golongan dihidropirin, itu menghambat kalsium masuk ke dalam sel, dan obat antihipertensi golongan CCB dapat menyebabkan vertigo. Nah, untuk mekanisme obat antihipertensi yang mempengaruhi vertigo adalah CCB, menghambat kalsium masuk dalam sel sehingga menyebabkan vasodilatasi. Memperlambat laju jantung dan menurunkan kontraktilitas miokard sehingga menurunkan tekanan darah. Dan hal ini juga terjadi karena autoregulasi aliran darah ke otak selama perubahan posisi tubuh. Nah, itu sehingga bisa menyebabkan disabilitas yang signifikan seperti pusing, pingsan, dan masalah lain yang memberikan dampak negatif pada pasien untuk berdiri dan berjalan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan perbedaan vertigo perifer dan sentral. Saya akan mulai dari vertigo perifer dulu. Dari vertigo perifer ini munculnya mendadak, jadi onsetnya dia mendadak, polanya episodik atau paroksismal, derajatnya sering berat, lama serangan menitan sampai dalam hitungan menit sampai jam, lalu nistagmus penyertanya yang vertikal, lalu arah awalnya ke sisi lesi, akhirnya ke kontralesi, yang ketiga amplitudo dan frekuensinya medium, yang keempat perlangsungannya self-limited, yang kelima disertai konjugasi, yang keenam tidak berat disertai vegetatif, lalu tidak ada nistagmus deviasi. Vertigo perifer merupakan true vertigo. Maksudnya di sini adalah merupakan vertigo yang jelas. Lalu sering disertai mual dan muntah, dipengaruhi posisi kepala, jatuh ke komponen lambat nistagmus, biasanya disertai dengan tinnitus dan KP. Tidak ada tanda-tanda kelainan SSP, gejala terberat di awal semakin lama semakin mereda. Lalu untuk vertigo sentral sendiri, onsetnya pelan, polanya kontinu atau lama, biasanya derajatnya ringan, lama serangannya dalam hitungan hari sampai tahun. Untuk nistagmus penyertanya bisa vertikal, umumnya ke sisi lesi. Lalu untuk amplitudonya tinggi dan pelan, perlangsungannya persisten dan meningkat, tidak selalu disertai dengan konjugasi, tidak selalu disertai dengan vegetatif, nistagmus deviasinya bisa ada, disertai pulsi lateral. Jarang disertai mual dan muntah, tidak dipengaruhi posisi kepala. Lalu untuk jatuhnya ke arah komponen yang cepat, biasanya tidak disertai dengan tinnitus dan KP, terdapat tanda-tanda kelainan SSP dan gejalanya biasanya lebih menetap. Izin melanjutkan untuk nomor 5, yaitu perencanaan pengelolaan. Dilakukan terapi medikamentosa dengan diberikan amlodipin 10 mg per 24 jam tiap malam. Kemudian untuk non-medikamentosa melakukan terapi Brindarov setiap hari selama 2 minggu. Dan dilakukan pemantauan seperti keadaan umum, tanda vital, progresivitas penyakit, dan kualitas pusing berputar. Next. Dan diberikan juga edukasi, seperti menjelaskan pada pasien dan keluarga pasien mengenai hasil pemeriksaan yang didapatkan, kemudian juga mengenai rencana tata laksana yang akan diberikan, juga menjelaskan cara melakukan Brindarov di rumah dan memberitahukan perlu dilakukan 2 kali sehari, 2-3 kali sehari dengan masing-masing 5 kali pengulangan, dan dilakukan setiap hari selama 2 minggu. Next. Berikut contoh latihan Brindarov.
Jadi metodenya pasien duduk tegak di tempat tidur dengan kedua tungkai tergantung, kemudian mata tertutup, berikan tubuh cepat ke salah satu sisi. Dipertahankan selama 30 detik. Setelah itu duduk kembali selama 30 detik dan baringkan tubuh dengan cepat ke sisi yang lain dan pertahankan juga selama kurang lebih 30 detik. Lalu duduk kembali. Next. Demikian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Kenapa ini bisa BPPV? Izin menjawab, dokter. Karena pada pasien mengeluh pusing tiba-tiba, terasa berputar, pusing dirasakan terutama saat posisi dari duduk ke berdiri dan durasinya dalam hitungan menit. Terus apa lagi? Ada info apa lagi? Halo? Pemeriksaan bedside-nya apa? PPT ini yang didik. Bedside-nya mana bedside-nya? Apa yang mengarah ke BPPV? Nistagmus positif. Mungkin bisa karena didapatkan adanya nistagmus positif dokter dari arah horizontal ke medialnya. Nah, itu. Kemudian juga untuk testix Hellpit-nya juga positif, dokter. Dari kelompok lain ada yang bertanya? Tolong perhatikan ya. Mungkin nanti, ini kan minggu 1-2 ya. Kalau 3-4-nya masih online, ya, bukan berarti online itu dipermudah semua nilai ya. Kalau kalian dianggap nggak mampu, nilainya ya sesuai apa adanya. Jadi diperhatikan konsentrasi. Saya juga dari tadi pagi loh di swab malahan. Ya, tolong diperhatikan konsentrasi. Siang ini kalian belajar neurotologi ya. Tema utamanya di neurotologi itu adalah gangguan pendengaran, keseimbangan, dan nervus 7 sebenarnya ya. Dibuka kembali buku-bukunya tentang keseimbangan. Ya, kalau ada buku UI ya, dibuka buku UI-nya. Keseimbangan yang kalian wajib ketahui itunya Dik, diagnosisnya. Masih dokter. Nah, ini temanmu nulisnya vertigo perifer karena BPPV, ya. Kemudian sudah benar vertigo perifer yang ditulis,
Kemudian kalau memang spesifik ke penyakit tertentu bisa ditulis BPPV ya. Sebenarnya diagnosis vertigo itu kurang lengkap ya. Kita tahu itu vertigo. Tetap kalian tulis apa DD yang terdekat ya. Nggak mungkin kalian mengarah ke vertigo perifer terus DD-nya mencelat apa melancang jauh dari misalnya migrain. Itu kan bukan bagian dari vertigo gitu ya. Jadi harus tahu apa DD-nya dari vertigo, terutama vertigo perifer ya. Kalau kaitannya dengan keseimbangan perifer di THT, ini kalau sesuai SKDI ya, ada 4 penyakitnya, yaitu BPPV, Meniere disease, labirinthitis, mabuk perjalanan. Itu kalau SKDI. Hanya karena vertigo itu merupakan suatu gejala, sebenarnya penyakit di luar itu masih ada. Contohnya, kalau ini masih kaitannya sama perifer ya, yaitu tumor pada daerah nervus 8 sampai ke jalurnya sampai menuju ke batang otak. Bisa neuroma akustik ya, itu suatu tumor, tergantung tumornya posisinya di mana. Kalau posisinya di nervus 8 ya keseimbangan kena, pendengaran juga kena. Kemudian ototoksik. Ototoksik itu ada yang gangguan pendengaran, ada yang gangguan keseimbangan ya. Kemudian apalagi? Sementara sih itu ya. Nah, tugas kalian adalah kalau ini memang spesifik ke vertigo perifer, ya DD-nya vertigo perifer semua. Jangan melenceng sampai vertigo sentral. Kamu harus bisa menganalisis ya. Menganalisis vertigo sentralnya, kenapa curiga ke sana? Kalau memang ini sudah kamu tentukan perifer, ya perifer saja. Ya. Coba ininya DD-nya. Kok DD? Perbedaannya. Nah, kalian harus bisa membedakan perifer dan sentral. Ya. Jadi pohon besarnya itu yang harus kalian pikirkan kalau dari sistem keseimbangan adalah ini menentukan vertigo dan non-vertigo. Ya, kalau ada pasien datang dengan pusing, pastikan keluhan pasien itu pusing, berputar, atau nyeri kepala. Ya, karena kadang-kadang pasien ngomongnya nyeri kepala itu pusing. Kalau nyeri kepala, ya kamu mengeluarkan gejala-gejala apa yang mengarah ke nyeri kepala di neuro ya, nyeri kepala. Sebenarnya nyeri kepala nggak selalu di neuro, kalau di bagian THT ada pasien mengeluh nyeri kepala, yang perlu kalian ingat adalah mungkin ada septum deviasi. Ya, kalau di bagian mata beda lagi, ada yang bikin nyeri kepala. Kalau di bagian gigi mungkin ada yang molar 3 itu. Molar 3 mau tumbuh itu ya. Itu bikin nyeri kepala. Ya. Jadi kalian selama koas itu belajar menganalisis. Tidak semua maksudnya jangan sampai kalian terkotak-kotak. Kalau pas THT mikirnya penyakit THT tok. Ya, ini pada pasien ini selain THT ada penyakit sistemik lain yaitu hipertensi. Ya. Nah, itu apa kaitannya sama hipertensi? Ya, ini teman-teman sudah bisa menjawab.
Oke, saya ulang. Jadi kalau ada keluhan pasien dengan pusing sama nyeri kepala, dengan pusing, pastikan itu apakah gangguan keseimbangan, yaitu pusing, atau non keseimbangan, yaitu nyeri kepala. Ya, ternyata ini pusing. Nah, pusing pastikan itu vertigo atau non vertigo. Maksudnya kalau vertigo itu gangguannya di vestibuler, ya. Vestibuler itu apa? Vestibuler itu organ-organ vestibuler perifer dan vestibuler sentral. Ya, kalau yang non vestibuler itu bisa sistemik, penyakit sistemik ya. Kemudian penyakit metabolik, psikis juga bisa ya. Metabolik bisa hipotensi itu yang metabolik. Misalnya anemia ya, gangguan gizi, kemudian hipoglikemi ya, atau gangguan yang sendi. Misalnya osteoartritis masuknya gangguan keseimbangan tapi yang non vestibuler. Kalau vestibuler itu dibagi dua, perifer dan sentral. Apa organ yang terlibat? Kalau sentral berarti cerebellum. Kalau yang perifer berarti di vestibulum di telinga dalam. Vestibulumnya adalah kanalis semisirkularis, ya ada 3, anterior, posterior, horizontal, dan utriculus sacculus, karena fungsinya masing-masing berbeda. Oke. Nah, salah satu yang bisa dibedakan antara perifer dan sentral, kalian bisa mengenali dari gejala. Kemudian berikutnya adalah tanda. Nah, ini dari gejala. Kalau dari gejala, perlu diingat bahwa perifer itu sifatnya mendadak dan berat. Kemudian cepat hilang. Kalau nistagmus, kamu lihatnya di pemeriksaan fisik ya. Kalau perifer, ingat bahwa penyakitnya yang sudah saya sebutkan tadi ditanyakan. Kalau dipengaruhi posisi, ya posisinya ditanyakan, posisi seperti apa. Ingat, kalau kaitannya sama posisi, berarti kalian harus ingat posisi anterior, posterior, horizontal. Gerakan apa yang memicu 3 kanalis semisirkularis ini? Ya, ditanyakan kalau mendangak atau ekstensi ya, melihat lampu ke atas, itu pusing berputar tidak, berarti yang posterior ya. Coba di close, saya mau share ini. Ini ya. Ini yang anterior, posterior, sama horizontal. Jadi dia itu mewakili 3 bidang yang saling tegak lurus. Ya. Bisa dibayangkan ya. Jadi yang anterior itu tegak lurus dengan bidang yang posterior. Saling tegak. Kalau yang horizontal itu seperti dasar ya. Dasar lantainya, kemudian ada yang tegak, ada yang serong, ada yang sagital, ada yang sagital ya, kita sama-sama frontal ya. Nah, cuman posisi anterior dan posterior itu tidak benar-benar lurus ya. Ketiganya ini posisinya miring. Ketiganya ini loh ya. Jadi jangan bayangin ini kamu punya meja, kemudian yang anterior itu lurus, yang posterior itu yang tegak, yang tegak berdiri ke atas. Tapi yang kayak gini.
iki. Jadi gambarannya ini misalnya yang horizontal, ini yang anterior. Nah, seperti ini ya. Nah, cuman posisinya tidak lurus begini tapi dia miring. Ya, bidangnya seperti ini. Tidak lurus tapi serong. Itulah posisinya KSS anterior, posterior sama horizontal. Ya. Lanjut lagi. Itu kanan dan kiri. Kanan dan kiri itu saling membentuk suatu bidang. Nah, seperti ini. Jadi, KSS anterior itu satu bidang kalau ditarik garis, satu bidangnya dengan KSS yang posterior yang sebelah kiri. Jadi anterior kanan dengan posterior kiri. Kalau anterior kiri dengan posterior kanan. Kalau horizontal itu sebidang dengan horizontal kanan dan horizontal kiri. Pentingnya apa? Pentingnya ini untuk suatu gerakan. Gerakan KSS adalah anguler. Sesuai bentuknya ini, anguler atau membentuk lintasan melingkar. Itu anguler. Jadi misalnya menengok kanan, menengok kiri, mendongak ke atas, ke bawah, ya. Itu gerakan anguler. Kalau utriculus, saculus, gerakan linier. Contohnya gas, misalnya kalian naik mobil, mobilnya ngegas dan ngerem. Itu kalau horizontal, utriculus atau saculus ya? Utriculus ya. Kalau saculus yang vertikal. Nah, KSS ini yang saya bilang sebidang itu maksudnya misalnya kita bergerak mendongak ke atas ya, mendongak ke atas mungkin lebih ke arah anterior posisinya ya. Kita kan ngambilnya pakai tangan kanan biasanya. Sedikit miring ke bagian anterior ya. Terus kita mendongak, itu yang bekerja adalah KSS posterior yang kanan. Ya. Supaya posisi kepala tidak jatuh langsung ke belakang, jatuh ke lantai ya. Karena kalau ada ketidakseimbangan begitu mendongak bisa memicu vertigo. Nah, kenapa kok ada orang normal kok tidak muncul vertigo? Karena dia ditahan oleh anterior yang kiri. Ditahan. Kalau anterior yang kiri dol ya, dia bisa menginhibisi, ya muncul vertigo. Gitu ya. Begitu sebaliknya kalau kita kok menunduk, anterior yang bekerja, posterior yang menginhibisi. Nah, ini. Perangsangan penghambatan. Begitu pula ketika kita menengok ke kanan. Nah, ke kirinya akan menginhibisi. Sehingga dia tidak jatuh. Utriculus itu benar linear, anterior, posterior ya, maju mundur ya. Kalau saculus yang vertikal, misalnya naik lift ya, naik itu kan ada beberapa kadang kita merasa kayak berputar sebentar ya. Biasanya kenapa kok kadang kita berputar, kadang enggak? Karena keseimbangan juga dipengaruhi oleh sistemik. Misalnya kita posisi sedang hipoglikemi ya, atau sedang sakit, misalnya kita flu, jadi keseimbangannya akan terganggu. Ya, itu organnya, jangan sampai lupa. KSS, utriculus, saculus. Terus, keseimbangan. Nih, saya ulangi lagi ya, bahwa keseimbangan itu sistem. Jangan buru-buru ngomong keseimbangan itu ada di telinga. Nah, keseimbangan itu adalah suatu sistem, ya, sistem itu adalah sensoris perifer, sentral, sama efektor.
sensoris, harus ada impulsnya, harus ada saraf yang bekerja yang menerima rangsang pertama kali. Ya, contohnya bisa dari mata, bisa dari proprioseptik, bisa dari telinga. Nah, mata, proprioseptik, dan telinga itu juga akan menjadi organ efektor. Jadi dia menerima rangsang, nantinya dia yang mempertahankan atau namanya efektor. Semuanya bekerja, nggak bisa visual kerja sendiri, proprioseptik kerja sendiri, nggak bisa. Atau vestibular kerja sendiri tidak bisa. Ya, itu suatu sistem. Sistemnya harus bekerja bersama. Kalau proses di sentralnya ada gangguan ya, dia stroke atau ada tumor, ya dia tidak bisa memproses suatu keseimbangan sehingga pasiennya bisa jatuh. Ya. Setelah itu diproses, kemudian masuk ke otak, efektornya bekerja. Contohnya mata. Mata itu dipertahankan supaya misalnya kita pas naik kereta nomornya kan nggak bisa milih ya, kadang-kadang dapatnya yang duduk membelakangi jalurnya kereta api. Itu kalau matanya tidak bisa mempertahankan ya, begitu melihat keluar langsung vertigo. Jadinya pengennya merem aja, kalau buka mata langsung pengen muntah. Nah, itu berarti organ efektornya tidak bisa mempertahankan keseimbangan. Proprioseptiknya nggak bekerja, kan duduk. Kecuali kalau naik bis ya, siapa yang lama nggak naik bis, terus naik bis dapat berdiri, nah itu kadang-kadang goyang. Karena sistem keseimbangan ini kembali adaptasi belajar. Adaptasinya gagal ya nggak bisa. Makanya begitu kadang-kadang kita lama nggak pernah naik keluar kota ya, begitu naik kereta sih jarang ya. Naik bis ya pas posisi berdiri, nggak pernah sebelumnya udah lama, terus muncul pengen muntah. Otonomnya pengen muntah keluar. Itu karena sudah lama tidak adaptasi. Nanti lama sudah beberapa kali naik bis, posisi berdiri, bahkan keseimbangannya kalau bagus sampai enggak pegang apa-apa ya, enggak pegangan, itu bisa mempertahankan posisi kakinya, itu karena adaptasi, karena belajar. Itu ya. Jadi ngerti ya bagaimana sistem keseimbangan. Kalau proprioseptik misalnya sendinya bermasalah ya, dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengkompensasi keseimbangan yang datang. Misalnya nih, misalnya apa ya, ya naik bis, lutut kita sakit, itu nggak bisa keseimbangan ya jatuh. Contohnya seperti itu ya. Jadi tahu ya sistem keseimbangan tidak hanya dari telinga, ada organ sensorisnya, ya bisa dari mata, dari proprioseptik, dari telinga sendiri, sentralnya adalah otak, kemudian organ efektornya kembali lagi mata dan proprioseptik yang mempertahankan. Terus kita bisa orientasi ruangan ya. Nih, organ yang penting ini di sini. Nah, kadang-kadang ada beberapa kasus yang gangguan pendengaran, terutama tipe sensorik, itu bisa menimbulkan gangguan keseimbangan. Kemungkinan berasal dari ini, cairan endolim yang sama. Jadi di sini di dalamnya ini ada suatu tabung yang isinya cairan endolim. Cairan endolimnya itu sama, dari koklea dan dari keseimbangan vestibular perifer ini sama. Makanya pada kasus ini ya gangguannya adalah metabolik, jadi ya hipertensi. Teman-teman bisa menjelaskan bahwa hipertensi gangguannya pembuluh darah, ya pembuluh darah itu ya pembuluh darah bisa di koklea, bisa di vestibular perifer, mengalami gangguan ya otomatis sistem kerjanya di vestibular perifer akan terganggu. Ternyata hipertensi bisa menyebabkan BPPV ya. Trauma lebih banyak lagi, trauma kepala bisa menyebabkan BPPV. Nah,
ini cairan endolimnya itu di sini. Jadi utriculus nanti nyambung ke KSS, ya utriculus sacculus nyambung ke KSS. Jadi ini cairannya bergerak. Mau karena hipertensi apa karena trauma ya. Intinya kalau BPPV apa? Otolitnya yang di sini lepas. Lepas dia bergerak di lengkungnya KSS. Ini menyebabkan vertigo. Vertigonya khas dia lepasnya di area mana? Apakah di horizontal, apakah di posterior, apakah di anterior? Jadi kalau kita bergerak, cairan endolim itu akan bergerak. Sehingga ini si kupulanya ini mengikuti aliran endolim yang bergerak. Nah, pergerakannya itu diterima oleh sensorik vestibular perifer yang ada di atasnya kupula. Sensoriknya ya, sensoriknya apa istilahnya? Terangsang, kemudian ada mekanisme fisika ya, ion-ion gitu yang menyebabkan ini selnya dipolarisasi. Itu. Nah, di atasnya sini ada lapisan gelatin dan di situ ada otolit. Otolit itu kayak pemberatnya. Kalau nggak ada pemberatnya nanti si kupula ini akan bergerak bebas sehingga malah jadi pusing beneran. Karena pemberatnya nggak ada, ya. Ibaratnya kalau kalian berpegangan pada sesuatu yang berat kan lebih stabil daripada yang gampang lepas ya. Pegangannya tipis, misalnya pegangan kertas sama pegangan besi kan beda lah. Otolit dengan gelatinnya itu sebagai pemberat. Kalau otolitnya lepas, ya secara hukum gravitasi berpengaruh, kemudian otolitnya masuk di sini juga berpengaruh. Lepas ke sini atau masuk ke daerah utriculus ya. Itu patofisiologinya BPPV ya. Kemarin banyak yang salah. Bedanya apa sama Meniere? Kalau Meniere bukan otolitnya, tapi cairan endolimnya yang kebanyakan. Intinya hidrop endolim itu artinya produksi endolimnya banyak. Produksi cairan endolimnya banyak karena bisa terjadi gangguan pada saat produksi, jadi overproduksi, atau gangguan pada saat sirkulasinya ya supaya lancar itu kan ada produksi, ada pembuangan. Nah, gangguan pembuangannya yang terganggu bisa dan gangguan penyerapan cairannya juga bisa. Sehingga ngumpul. Kalau ngumpul ya, di sini tentu saja tambah volume. Ya, tambah volume jadi berat keseimbangannya. Kemudian kalau cairannya ini masuk ke koklea bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Tipe sensoris yang frekuensi rendah. Ya, kita sudah belajar Meniere ya, sehingga Meniere itu spesifiknya ada gangguan pendengaran, ada tinnitus, ada vertigo. Saat serangan vertigo, gangguan pendengaran dan tinnitusnya muncul. Saat vertigonya membaik, ya keluhan itu akan menghilang atau mereda. Tergantung kalau sensori neuralnya cukup lama ya hanya berkurang sedikit, tapi tetap mendengung. Ya, itu sudah sistem keseimbangan, Meniere. Nah, kalau labirintitis itu akibat komplikasi salah satunya ya, komplikasi infeksi telinga tengah, misalnya OMSK, ya, otitis media akut, sehingga menyebabkan ini intinya kan masuk di cairan endolim sini, foramen ovale, sehingga terjadi gangguan keseimbangan. Matiin. Labirintitis tidak selalu dimulai dari kelainan telinga tengah, ya. Bisa karena penyebab virus lain tanpa kelainan telinga tengah. Biasanya virus kalau labirintitis, tanpa
gangguan telinga tengah loh. Kalau dengan gangguan telinga tengah kebanyakan bakteri, ya. Kalau mabuk gerak tadi ya gangguan adaptasi. Biasanya yang sering geriatri ya, karena degenerasi sel-sel keseimbangan menyebabkan pasien-pasien lansia itu gangguan keseimbangan. Ya. Jadi pasien lansia tidak hanya gangguan pendengaran, tapi gangguan keseimbangan. Apalagi nih balet, ini kalau mekanisme adaptasinya jelek ya nggak mungkin begitu. Misalnya kalian lari lihat cewek cantik, nah kalau keseimbangannya terganggu, jatuh. Malu kalau jatuh. Jadi proprioseptik itu dua fungsi ya, yang memberikan informasi sama yang efektornya yang mempertahankan. Nah, sini nak, nanti rusak nak. Kemudian ini, saya pernah bertanya kenapa waktu di Salpike ya, nah kelompok ini pasti sudah belajar di Salpike, itu yang dilihat kok nistagmus. Nistagmus kan pada mata, ya, karena ada ini nih, refleks vestibulo-okuler. Jadi sistem sensoriknya ada di vestibuler, di telinga, kemudian kalian yang disuruh tidur ya, saya suruh tidur. Nah, jadi pada saat perubahan posisi karena KSS tadi ya, itu ada jarak nervus 8 yang membentuk refleks di batang otak. Refleks di batang otak, kemudian ganti sinap dan sebagainya. Terus efektornya adalah otot mata. Sehingga kita mengetes gangguan keseimbangan, terutama yang perifer, yang mengarah ke BPPC, kita melihatnya pergerakan mata. Ya, karena efektornya adalah otot-otot mata. Itu sebagai penilaian yang objektif. Nah, kita melihat mata ya. Mekanisme ini yang dipegang. Ada lagi vestibular, refleks vestibuler spinal. Itu gerakan proprioseptik terutama yang mempertahankan posisi. Jadi mata dan proprioseptik itu harus seimbang. Ini kalau ini. Nah, misalnya ada gangguan keseimbangan, kita melirik saja, melirik kanan dan melirik kiri. Kalau keseimbangan terganggu, tidak bisa mempertahankan posisi ya, otonomnya terpicu jadi mual. Atau misalnya kita fokus pada satu titik ya, misalnya melirik ke kiri, terus harusnya orang yang normal ya bisa mempertahankan terus, misalnya 1 menit. Tapi kalau ada gangguan keseimbangan, matanya tidak bisa terfokus ke satu titik, dia akan muncul gerakan nistagmus ya. Jadi bergerak-gerak, matanya bergerak-gerak. Nah, untuk lebih ini kan objektif, sebenarnya kita melihat nistagmus. Sayangnya nistagmus itu gerakannya cepat. Ya, gerakannya cepat dan kadang-kadang kita tidak bisa melihat ini apakah horizontal, apakah rotatoar ya. Kemudian horizontal itu ke arah mana gerak cepat dan gerak lambatnya lebih dominan mana, kanan atau kiri. Nah, sehingga untuk keseimbangan itu perlu kacamata Frenzel, kemudian ada alat yang untuk merekam. Gerakannya nanti terekam di komputer, terus ini nggak bisa ininya. Nah, sehingga kita bisa melihat gerakannya secara slow motion. Ya, ini lebih ke arah mana? Lebih dominan ke kanan atau ke kiri?
Apakah kanan kiri sama apa beda? Nah, contohnya seperti itu. Contohnya ya. Jadi kalau dilihat kan bisa slow motion. Aslinya ya nggak selambat ini. Aslinya lebih cepat. Ini lebih ke rotatoar ya. Tapi hati-hati rotatoar sama vertikal. Karena ternyata gerakan mata tuh yang vertikal tuh ya nggak seindah atas bawah gitu. Nah ini yang saya bilang vestibulo spinal ya, karena mempertahankan posisi tubuh. Misalnya ini contohnya ini maksudnya gerakan swing ya, gerakan swing itu kita bertumpu pada kaki terus gerakan mundur maju belakang tapi posisi kakinya rapat. Nah itu dicoba aja deh, kamu bisa nggak? Itu sebagai olahraga loh ya, keseimbangan tuh juga harus dilatih. Kalian kan kebanyakan duduk ya, olahraganya seperti ini squat contohnya ya, atau jalan di tempat, itu melatih keseimbangan. Makanya orang-orang yang mengalami gangguan vestibular perifer itu tidak hanya, mungkin yang kelompok ini sudah baca manuver-manuver ya, tidak hanya itu, tapi untuk kedepannya adalah vestibular terapi, yaitu apa? Contohnya olahraga seperti ini, jalan di tempat, ya. Kemudian jalan tiba-tiba berputar badannya. Itu adalah olahraga-olahraga keseimbangan. Misalnya bisa dengan bola besar yang empuk itu. Nah, bisa tidak duduk di situ. Kalau ini kolik tuh kepala servikal. Jadi yang ternyata sternocleidomastoideus itu bisa untuk mempertahankan keseimbangan. Makanya dasar seperti ini digunakan untuk pemeriksaan objektif pada keseimbangan, Dik. Namanya CVEM ya, cervical vestibular. Menggunakannya itu kayak merekam gerakan otot. Gerakan ototnya direkam, yaitu pakai CVEM, pakainya gerakan otot SCM. Nah, sayangnya pada S1 itu keseimbangan hanya dominan di gejala dan tanda sih. Kalau penunjang tidak ada yang dipelajari untuk S1. Kemudian gejala itu yang dominan, dari gejala harus bisa mengarahkan ke vestibuler sentral atau perifer, kalau perifer yang BPPV atau non BPPV. Nah, ini seperti ini ya belajarnya. Sentral, perifer, kemudian BPPV atau non BPPV. Nah, ini gejala otonom ya, ini. Nah, ini yang jadi ototoksik ya, gangguan pembuluh darah, hati-hati pada stroke juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan ya, atau degeneratif. Jadi saya kurang ya. Nah, contoh yang paling gampang untuk membedakan sentral dan perifer itu pemeriksaan mata. Jadi disuruh melirik ke satu posisi, kalau perifer itu bisa. Kalau yang sentral nggak bisa fiksasi, jadi dia akan bergerak-gerak. Atau bisa pakai ini, head shake nystagmus. Jadi pasiennya menundukkan kepala, kemudian digoyang-goyang, terus di stop goyang. Yang goyang tuh pemeriksa ya, dokternya yang goyang-goyang. Kemudian kita lihat nystagmusnya.
nistagmusnya ke arah mana. Nah, ini paling enak ya pakai Frenzel tadi ya. Kadang-kadang pasien mau buka mata, kadang-kadang merem, nah itu susah. Kalau dengan Frenzel bisa direkam arahnya ke mana. Karena kalau kita mau melihat nistagmus horizontal ke arah sehat, waduh, ini yang mana yang ke arah sehat, mana yang ke arah lesi. Nah, ini contohnya pakai Frenzel supaya lebih jelas. Jadi Frenzel itu kacamatanya juga memperbesar. Bisa dilihat langsung, bisa direkam di komputer. Nah, ini contohnya dia bisa nggak mempertahankan posisi tetap melihat pemeriksa. Misalnya nanti lihat hidung saya ya, saat digerakkan kepalanya, dia masih bisa, matanya masih bisa fokus ke hidung nggak? Tuh ya. Kalau dia tidak bisa ya matanya itu akan bergerak pada saat kepalanya digerakkan. Harusnya kalau normal ya kepalanya aja yang bergerak, matanya tetap ke arah depan. Jadi atau yang ini, nah ini habis digoyang-goyang, posisi yang di bawah ini, terus tiba-tiba kepalanya digerakkan, dia masih bisa nggak membaca di deret ini atau bertambah naik. Nah, kalau bertambah naik berarti keseimbangannya terganggu. Utama yang maksudnya vestibulernya terganggu ya. Jadi gampang kok ini bedain vestibuler apa enggak, itu dari ini, pemeriksaan mata. Itu vestibuler atau enggak loh ya. Nah, kalau mau tahu BPPV atau tidak, memang pakai heart rate. BPPV itu step bawahnya lagi. Jadi kalian menentukan misalnya, kok gejalanya nggak khas ya, ya berarti kita melakukan bedside. Bedside itu gampang. Bedside itu seperti yang ini, yang kamu ini, Dik, yang jawabannya tadi, Dik. Yang jawaban PPT tadi. Dokter sekedar sebentar. Nah, yang bedside. Nah, itu yang pemeriksaan bedside, bukan itu. Bukan itu. Yang ada rombel gitu itu loh. Yang ada rombel. Yuk, atas. Yang atas. Nah, ini. Kalian harus bisa semua ini ya. Ini adalah pemeriksaan yang wajib kalian lakukan pada pasien-pasien yang gangguan keseimbangan. Ya, misalnya ini vertigo apa bukan ya? Kalian kan bingung. Bisa dilakukan dengan tes mata. Loh, juga tuh.
Mana tadi? Di situ kan tertulis ada rombak. Koneksi Ya. saya agak error. Sebentar. Nih, kalau mau menentukan gangguan keseimbangan vestibuler atau non, itu yang bisa kalian lakukan adalah seperti tadi ya, head shake, ya, digoyang-goyang kepalanya, lihat nistagmusnya, atau fokus pada satu titik. Jadi kalau BPPV, gangguan vestibuler tuh masih bisa, ya masih bisa fokus. Kalau sentral, apa namanya, gerakan nistagmusnya, jadi tidak bisa fokus, kemudian nistagmusnya arahnya beda, ya. Kalau masih bisa, maksudnya mempertahankan, kemudian tidak muncul gejala otonomnya ya bukan vestibuler. Kemudian kalau mau memastikan vestibuler lagi, gangguan vestibuler atau tidak, dengan ini rombek test, ya, rombek test, terus yang dipertajam ya kakinya maju, stepping test, ya, ini apakah dia bergeser dari titiknya. Kemudian, nah ini yang baru namanya GANS. GANS itu hampir sama sih seperti Romberg, tapi di sini ada ketentuannya ini seperti ini. Misalnya posisi berdiri tegak, buka mata, oh masih bisa, tidak goyang. Posisi berdiri tegak, tutup mata, masih bisa, dicatat. Terus kakinya maju. Ini maksudnya apa? Kalau matanya ditutup berarti kita menghilangkan fungsi dari visual. Kalau ini dipertajam seperti ini, kita menghilangkan fungsi proprioseptik. Kalau mata sama posisi kaki seperti ini, yang bekerja hanyalah vestibuler, ya. Jadi menghilangkan fungsi dari visual dan proprioseptik. Hanya vestibuler telinga yang bekerja, apakah dia bisa mempertahankan posisi. Kemudian kalau yang mau lebih ekstrim, proprioseptiknya memakai busa, ya, busa dengan terbuka, busa dengan tertutup, kemudian dengan berjalan. Kalau semuanya bisa, berarti normal, ya. Ini tinggal ngikuti aja, mana yang sway, mana yang false. Misalnya ini false semua ya, abnormal. Tapi abnormal masih gangguan dari sentral ya, multifaktor. Pokoknya ini berarti ada gangguan aja, gangguan keseimbangan. Ini juga ada lagi, misalnya vestibuler nih. Vestibuler itu kalau dia disuruh berdiri di busa, dia nggak bisa. Nah, vestibulernya terganggu. Ini juga vestibuler. Nah, ini normal-normal bisa. Nah, mulai ini ya sama ya, sama yang tadi. Macet. Tapi kalian harus punya busanya ini. Tapi yang jelas bisa dari situ. Itu kan tadi, nah ini tesnya. Ingat, kemarin kok masih salah ya? Kan ini diajarkan di neuro sih, di tes-tes yang untuk mengetahui vestibuler sentral, itu di cerebellum, dysdiadogenesis, tes pointing ya, finger to nose apa tes pointing yang ke atas. Ini kalau nggak bisa, ya berarti sentral tuh yang kena. Udah vertigonya langsung sentral, perifer nggak usah diudik, nggak usah dilakukan disalpike, karena sebenarnya disalpike itu belum masuk SKDI, tapi nggak apa-apa lah untuk mengetahui. Nah, jangan lupa ini dites. Jadi tes-tes keseimbangan tuh banyak.
dari rombek dipertajam, stepping test, disdiado, post pointing, finger to nose, sama ini apakah ada pengaruh dari tensi, hipotensi, baru pemeriksaan objektif yang lain, ENG dan macam-macam. Nah ini, seperti ini ditulis ya. Kalau gangguan pada vestibuler saja, terapinya adaptasi. Adaptasi itu maksudnya dikasih suatu dan dia harus latihan sampai bisa. Ya, yang ekstrim ya, misalnya kalian berlatih balet, nah itu kan benar-benar belajar sampai adaptasi. Sebenarnya kedua ini vestibulopati atau disequilibrium itu kadang-kadang dalam gejala itu pasien kurang bisa mengemukakannya. Vestibulopati atau disequilibrium itu gangguan sistem keseimbangan yang bukan vestibuler. Kalau vestibulopati, vestibuler. Tapi hampir sama terapinya sebenarnya. Hanya tugasnya dokter umum adalah mencari kira-kira etiologinya apa. Contohnya pada kasus ini, hipertensi, berarti kalian melakukan kontrol pada tensinya. Untuk urusan yang adaptasi, substitusi, bisa ini, bisa contohnya, ini malah balik sana ya? Enggak ya? Contohnya bisa Menier. Oh, enggak ada itu ya. Contohnya, kok kayak gini terus? Nah, adaptasi. Contohnya apa? Contohnya bisa nggak fokus pada satu titik? Atau melirik ke kanan, melirik ke kiri, bisa nggak? Kayaknya sih kamu gampang ya, tinggal melirik kanan, melirik kiri. Bisa, tapi kalau gangguan keseimbangan, melirik-melirik itu bisa memicu vertigo. Itu contohnya prinsip adaptasi. Substitusi ya intinya seperti ini, keseimbangan. Bisa nggak berdiri di bantalan yang seperti ini, busa, swing-swing bisa nggak? Nah, contohnya seperti itu ya. Kalau ini kan kalian bisa ngomong ke pasien, jadi intinya dari posisi duduk, terus kalau olahraga kan kepalanya diputar-putar gitu ya, putar kanan, kiri, balik lagi, itu kan kayak olahraga sama. Dari posisi duduk bisa enggak, kemudian berdiri, lalu berdiri swing-swing seperti ini bisa tidak. Ekstrimnya ya, misalnya pakai balon besar itu loh ya, bisa apa enggak. Jadi latihan keseimbangan tuh ya seperti ini, latihan olahraganya, atau divibrasi. Baru kita ngomong tentang obat-obatan, ya. Obat-obatan ini kalau antikolinergik itu untuk otonomnya ya. Nah, bedakan dengan ini, biasanya yang banyak ngasih tuh beta histin, lunarizin, ya, itu bisa dipakai. Terus biasanya pasien biar tenang, ototnya tidak tegang, bisa dipakai diazepam. Obat-obatan psikiatri juga bisa masuk ya, intinya supaya rileks, tidak tegang. Tapi obat-obatan seperti ini tidak boleh diberikan terus-menerus. Kalau memang BPPV, terapinya adalah terapi terapi latihan namanya ya. Yang nggak bikin ngantuk apa ya? Sedasinya ada, efek sampingnya yang nggak terlalu banyak ini ya. Ini juga, tapi ini nggak tahu ini ada apa enggak. Hati-hati ya, channel kita blocking kalau untuk pasien-pasien hipertensi ya, dipilihnya obatnya yang spesifik. Nah, ini baru kamu harus tahu. Kalau ada gangguan keseimbangan, dia ada kedaruratan
Ya, misalnya pasiennya muntah-muntah, mual ya jangan ditanya-tanya. Yang penting ukur tekanan darah, ya kalau memang sangat lemes, muntah ya pasang infus atau pemberian obat-obat seperti antiemetik yang IV ya, betahistin juga ada yang IV, ecobetahistin. Maksudnya obat-obat untuk antikolinergik bisa diberikan sampai stabil. Setelah stabil baru kita cari ini dalam anamnesis faktor pencetusnya apa ya. Setelah kondisi stabil, maksudnya pasien sudah bisa dianamnesis, pasien sudah bisa duduk ya. Nah, baru kita melakukan pemeriksaan. Rombek kan harus bisa berdiri. Paling tidak tes-tes yang masih bisa duduk untuk memastikan ya misalnya finger to nose, post pointing ini kan bisa duduk untuk menyingkirkan ini ada sentral apa enggak ya. Kalau ininya normal, nah mungkin kita pikirkan vestibular perifer. Kalau ini nih enggak ada. Jadi kalau vestibuler, vestibulopati, gangguan keseimbangan. Nah, ini mungkin kalian bingung ya, ini kok gangguan keseimbangannya masuk di sini. Kalau yang saya baca sih, ada yang menulis bahwa kelainan non-vestibuler tuh masuknya yang lain-lain seperti disequilibrium, terus dizziness, ya. Jadi selain vestibuler. Nah, kalian mentoknya paling kasih ke kedaruratan, berikan terapi awal, terus anamnesis dan pemeriksaan awal dengan menggunakan bedside. Sudah sampai situ kemudian dirujuk. Kalian DD-nya spesifik. Dirujuk pun harus pas. Kalau memang ada pemeriksaan sentral yang positif ya, rujuknya ke neuro. Gitu ya. Sebenarnya gampang untuk vestibuler. Yang penting bedside-nya dikuasai ya, Di. Terus apa meneh? Kasus yang kedua. Yuk.